Klip barusan merupakan simulasi dari Simple Smart Home IoT Project yang akan saya jelaskan pada video ini. Yang kita lakukan adalah memonitoring data dari temperatur atau suhu, humidity atau kelembapan, dan kita akan memonitor data analog yang berasal dari potensiometer. Kemudian yang akan dikontrol merupakan sebuah relay modul dan sebuah LED. Ini merupakan wiring desainnya. Seperti yang kita lihat, kita membutuhkan sebuah project board, sebuah node MCU V3 Lolin, sebuah potensiometer, sebuah sensor suhu dan kelembapan yaitu DHT11, sebuah relay modul, dan beberapa kabel jumper. Dan data dari potensiometer itu kita hubungkan dengan pin analog pada modul node MCU V3 ini yaitu A0. Kemudian data dari sensor DHT11 itu kita hubungkan dengan GPIO2 atau D4. Dan relay modul ini akan diaktifkan melalui pin D7 atau GPIO3. Dan ini merupakan desain dari project pada aplikasi Blink. Sebelah kiri merupakan gambar ketika project belum di-run dan sebelah kanan merupakan gambar ketika project telah di-run. Dan di sini kita juga menggunakan virtual pinout, yaitu V0 untuk button sebagai pengaktifan relay, V1 sebagai LED untuk relay indikator, V5 sebagai tampilan suhu, dan V6 sebagai tampilan humidity atau kelembapan. Dan ini adalah settingan widget yang akan kita gunakan. Gambar nomor 1 merupakan settingan saat kita generate project pertama kali. Kemudian gambar nomor 2 merupakan settingan untuk tampilan suhu. Gambar nomor 3 merupakan tampilan untuk humidity. Gambar nomor 4 merupakan tampilan horizontal bar atau level H untuk pembacaan potensiometer. Gambar nomor 5 merupakan settingan untuk virtual button yang modenya kita ganti menjadi switch. Dan gambar nomor 6 itu tampilan settingan untuk LED, virtual LED. Kita akan menggunakan aplikasi Arduino, sehingga kita buka dulu aplikasinya, kemudian kita akan memilih board yang sesuai dengan yang kita gunakan, yaitu node MCU 1.0. Jika belum ada, board ini bisa kita download terlebih dahulu pada Board Manager. Kemudian, karena kita menggunakan sensor DHT11, kita harus memasukkan library sensor DHT. Jika belum ada, ini juga bisa diimport terlebih dahulu. Dan selanjutnya, agar ESP8266 board ini bisa berkomunikasi dengan Blink, kita harus memasukkan kode authentication yang sudah kita dapatkan saat menggenerate project tadi, dan juga meng-assign SSID dan network password pada modul ESP8266. Dan ini merupakan programnya. Ini merupakan bentuk fisik dari rangkaian sebelumnya. Dan sesuai dengan rangkaian sebelumnya, pin data dari sensor DTH11 akan dikoneksikan dengan pin D4 pada board ESP. Kemudian data dari potensio juga dikoneksikan dengan pin A0, pin analog dari board ESP. Kemudian ada relay modul. Relay modul ini akan diaktifkan melalui pin D7 pada board ESP. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Pertama, kita harus menghubungkan board ESP dengan sumber menggunakan USB kabel. Kemudian kita akan melakukan compiling program. Jika sudah selesai, kita akan melakukan upload.
program ke dalam board ESP, namun sebelum itu kita akan mengaktifkan atau menjalankan project billing kita. Jika sudah berhasil, maka akan ada notifikasi terhubung atau connected. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi. Pertama, kita akan monitoring suhu dan kelembapan pada ruangan ini. Dan yang seperti kita lihat, bahwa temperatur ruangan ini adalah 29,4 Celcius dan humidity atau kelembapan dalam ruangan ini adalah 81%. Dan ini merupakan hasil pembacaan dari sensor DTH11. Selanjutnya kita punya analog read, yaitu merupakan horizontal bar. Dan horizontal bar ini akan menunjukkan value hasil dari konversi data analog dari potensio. Yang akan ditampilkan ini merupakan data digital, hasil konversi data tersebut. Kita akan coba putar potensio untuk melihat perubahan pada horizontal bar. Seperti yang dilihat, terjadi perubahan pada horizontal bar. Selanjutnya, kita punya relay module. Dan relay module ini punya dua pengaktifan. Pertama, melalui virtual button. Dan yang kedua, relay ini akan aktif ketika analog read atau potensio ini mencapai nilai tertentu. Ketika virtual button ini ditekan, maka relay indikator pada aplikasi Blink dan pada komponen akan menyala, yang itu menandakan bahwa relay telah aktif. Dan ketika ditekan kembali, maka relay indikator ini keduanya akan mati. Kita coba tekan. Dapat dilihat bahwa kedua indikator menyala, dan kita tekan lagi untuk mematikan. Kedua indikator juga mati. Selanjutnya, pengaktifan yang kedua, ketika potensio ini memberikan nilai di atas 500, maka relay akan aktif, dan di bawah 500 relay akan mati. Kita coba putar potensio melebihi 500, maka kedua indikator akan menyala. Dan di bawah 500, maka indikator kembali mati. Dari pengaktifan relay yang kedua, kita bisa implementasikan untuk contoh lain. Jika kita ganti potensiometernya menjadi sensor LDR, yaitu sensor analog yang bisa mendeteksi cahaya, kemudian output terminal dari relay kita hubungkan dengan lampu taman, kita bisa menghidupkan lampu taman ini secara otomatis ketika resistansi pada LDR ini meningkat tinggi, yaitu ketika pada malam hari. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.